Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Channel Dedi Sapa Teman. Hari ini tampilan kita berbeda nih. Nih, kita seperti sang sutradara atau mirip dengan artis drama Korea. Tapi lebih ke ini tampilan orang Jepang. Petani-petani Jepang di tahun 1930 ke 1950. Wih, keren. Channel Dedi Sapa Teman menyapa teman-teman. Hari ini kita akan melihat inspirasi dari teman-teman kita, teman-teman muda, dihimpun dari berbagai sumber. Yang pertama adalah speak up dari salah seorang teman kita. Berikutnya adalah motivasi dari orang yang sudah sangat terkenal dengan motivasinya. Langsung saja di channel Dedi Sapa Teman. Kita tidak akan membahas pemilu, hasil pemilu, sengketa pemilu, atau demo-demo menolak kecurangan pemilu. Bukan. Tapi kita jauh melihat ke masa depan. Kita akan hadir di tahun 2045. Saat itu usia kemerdekaan kita 100 tahun. Dan saat itu Indonesia benar-benar sudah maju. Akankah demikian? Akankah usia negara bangsa Indonesia yang kita cintai ini akan berusia 100 tahun, yang dikenal dengan istilah Indonesia Emas? Akankah Indonesia akan baik-baik saja? Simak ini. Halo, salam waras. Semua orang mengakui kemenangan 02 adalah kekalahan orang terdidik. Sibuk protes, pelanggaran undang-undang, demokrasi, nepotisme, demonstrasi HAM, dugaan korupsi, dan penegakan hukum. Tapi orang bawah tidak peduli. Yang penting, masyarakat bawah kecipratan remah-remahnya, seperti BLT, bansos, dan makan gratis, yang tidak membuat orang cerdas atau kreatif. Orang terdidik mencari tahu sumber keuangannya. Rakyat bawah tidak peduli dari mana sumber uangnya. Apakah dari tambang ilegal, pembalakan utang, dan korupsi. Yang penting mereka kebagian. Jadi jelas, kebodohan dan kemiskinan dan pemandulan hukum dipelihara negara, agar siapapun yang nantinya berkuasa bisa mempertahankan kekuasaannya dengan memanfaatkan mereka. Buktinya, walau kita sudah gonta-ganti Menteri Pendidikan dan Presiden, minat baca, budaya literasi, dan mutu pendidikan kita tetap terendah di dunia. Padahal dana besar sudah digelontorkan, tetapi dibelokkan untuk pendidikan yang membuat orang berpola pikiran status quo, tapi bukan orang cerdas. Begitu terus negara ini berproses tanpa kesudahan. Indonesia Emas, impian yang tidak jelas dan tidak terukur. Impian yang jika ditanya, kita juga tidak tahu kemana negara kita, infrastrukturnya ya. Kecerdasan dan hukum di nomor 2 kan. Mereka lupa bahwasanya infrastruktur yang dibiayai dengan uang triliunan dan waktu yang bertahun-tahun, proses yang sangat lama, akan hancur dalam sekejap jika masyarakatnya bodoh, pesimis, dan apatis. Kita sudah mengalami kehancuran di tahun 1998. Jakarta dan kota-kota besar hancur dalam sekejap. Tapi siapa yang bertanggung jawab? Mereka yang malah dilindungi presiden silih berganti. Di saat kampanye saja, mereka bilang akan menuntaskan demi untuk cari suara. Setelah menang, mereka tidak melakukan apapun, tapi malah berpelukan. Kita tidak pernah belajar dari sejarah ya. Yang penting melanggengkan kekuasaan. Budaya literasi yang rendah membuat masyarakat kita mudah diombang-ambingkan pikirannya, bahkan dibuat percaya propaganda dan tipu muslihat. Selamat merenungkan.
Mari kita renungkan. Nah, sekarang kita akan menyimak motivasi sekaligus jadi pemikiran yang dalam yang pastinya akan kita renungkan lebih dalam. Kita simak dari sang motivator. Indonesia sudah tidak ada harapan. Dan saya menolak untuk percaya bahwa kita bisa melakukan sesuatu untuk mengubahnya. Saya sadar bahwa ini terdengar sangat mengejutkan. Tapi damai Indonesiaku adalah sebuah kebohongan. Dan Indonesia akan bubar. Suatu hari nanti akan terbukti bahwa saya pasti bisa adalah ucapan para pecundang. Karena hidup tidak semudah kata-kata Mary Riana. Manuver politik lebih penting daripada persatuan Indonesia. Ini pesan saya untuk kita semua. Indonesia maju, tapi di masa depan tidak lagi. Sekarang adalah zamannya hoax dan ujaran kebencian, menurut survei. Tahun 2045, saya akan bernostalgia tentang Indonesia yang sudah punah. Saya tidak percaya Indonesia emas. Di masa depan, tenaga kerja asing merajalela. Tidak akan pernah lagi bisa dikatakan bahwa kerja nyata akan membuahkan hasil. Kenyataannya akan terlihat jelas. Indonesia adalah negara yang miskin dan terbelakang. Hanya orang dungu yang percaya bahwa Indonesia masih ada harapan. Ini alasan dan menjadi pegangan kuat untuk kita. Di pertanyaan di awal, akankah Indonesia akan baik-baik saja? Akankah kita masih bisa menikmati negeri yang kita cintai ini seperti cita-cita para pendahulu, para pahlawan? Ini juga yang ditakutkan oleh sebagian pemimpin-pemimpin kita. Akankah Indonesia masih bisa bertahan mencapai Indonesia emas di tahun 2024? Ataukah Indonesia bubar, hilang, dan tinggal nama? Ketakutan kita ketika usia kita tidak mencapai di tahun 2045 nanti di Indonesia emas, tapi anak cucu kita masih bisa melihat bagaimana Indonesia itu, kedikjayaan Indonesia, masih bisa menikmati suasana hari-hari pencapaian negeri-negeri di Indonesia. Akankah Indonesia akan baik-baik saja? Terima kasih sudah menyimak Speak Up dan motivasi di channel Dedi Sapa Teman hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita renungkan, untuk kita bagikan, untuk anak cucu kita nanti bersiap menghadapi Indonesia yang lebih baik. Channel Dedi Sapa Teman pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.